yang subur, kita tumbuh bersama. Dengan semangat yang membara, kita capai cita. Selamat pagi Pak Yoga. Pagi Bu. Ya. Hari ini ada jadwal supervisi ya Pak? Iya Bu. Iya. Baik Pak, mungkin sebelum Bapak melakukan supervisi, saya melakukan bikin sebentar Pak ya, terkait nanti observasi pasangan Bapak mengajar di kelas. Selasa tanggal 20 Oktober 2024 di SMK Banjarbaru. Mata pelajaran apa Pak? Matematika untuk kelas 11 sampai 8. ya. Waktu yang digunakan Bapak mengajar nanti berapa jam Pak? 2 JP Bu. Baik. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada hari ini? Nah, kebetulan hari ini tuh mau membahas tentang fungsi dan fungsi komposisi ya Bu ya. Jadi tujuannya yang pertama, peserta didik itu mampu memahami konsep tentang fungsi itu sendiri Bu. Terus yang kedua, peserta didik itu mampu memahami konsep tentang fungsi komposisi. Dan yang terakhir itu peserta didik diharapkan nanti dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan fungsi komposisi itu. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak mau capai, apa nih Pak area pengembangan yang akan dicapai? Kalau areanya kemungkinan itu yang pasti itu mau mengembangkan keterlibatan aktif dari peserta didik itu loh, dalam memahami konsep fungsi Bu. Yang berikutnya nanti mengembangkan proses berpikir kritis ya tentang fungsi komposisi. Nah, kira-kira sudah punya strategi Pak? Ini Ya. Strategi apa Pak yang dipersiapkan? yang jelas yang pertama menyusun perangkat ajar ya. Setelah itu rencananya nanti mau memusatkan perhatian dulu di interaksi speaking, jadi diadakan speaking supaya fokus sama. Terus habis itu yang berikutnya nanti memberikan contoh dalam kehidupan sehari yang berhubungan dengan fungsi. Sepertinya Bapak sudah siap nih, dari tujuan sudah ada, area pengembangan yang dicapai sudah ada, strategi juga sudah. Sepertinya dari tiga yang disampaikan tadi ini menjadi strategi untuk siswa lebih antusias belajar dengan kelas Pak ya. Baik Pak, saya ucapkan semoga lancar Pak. Nah, kegiatan belajar hari ini dengan anak habis. Oke Pak, selamat menjalankan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hapus hari ini? Dewi kenapa? Laura kenapa? Ada lagi? Ya, Nur Asli kenapa? Ada lagi yang lain? Gak ada ya? Nggak ada. Nah, sebelum kita mulai belajar, biar semangat ya. Masih pagi semangat ya? Breaking dulu ya. Kali ini berhubungan dengan matematika juga ya. Pakai angka ganjil sama angka genap. Kalian tahu angka ganjil? Tahu. Berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Angka genap? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, dan seterusnya ya. Nah, peraturannya gini, nanti kalau Bapak sebutin angka ganjil, kalian duduk. Ya. Kalau nanti angkanya genap, kalian berdiri. Konsentrasi loh ya. Latih ya konsentrasi. Agak cepat dikit loh ya. Yo. 7. Nah, pikir-pikirin. Konsen ini. 5. 4. 6. 8. 7. 3. 5. 6. 10. Nah, salah. Ya, tepuk tangan buat kita. Dan silakan duduk lagi. Sudah siap mulai belajar hari ini? Iya. Kita lanjutin materi yang kemarin tentang fungsi komposisi ya. Nah, kemarin udah menjelaskan tentang fungsi ya sedikit. Kita melanjutkan materi seterusnya ya, setelahnya itu ya. Nah, di sini nah ini Bapak mau jelasin lagi
Masih yang kemarin pengertian fungsi ya. Kalau fungsi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan. Contohnya itu kayak kalian itu ngambil pasangan ya. Tahu pasangan ya? Tahu. Punya pasangan belum? Kalau tanya pasangan itu satu-satu atau dua-dua? Boleh nggak dua? Satu ya, setia ya. Ya, nah selain itu nanti kalau kalian nanti ngambil ukuran sepatu, itu ukuran sepatu itu ada yang sama, ada yang beda. Selain itu nanti kalau kalian itu ngomongin tentang makanan kesukaan kayak itu ya, ada lagi misalkan kalian nanti apa namanya olahraga kesukaan dan lain-lain ya, seperti itu ya. Di sini ada pengambilan nomor ukuran kaki atau ukuran sepatu ya. Di situ ada Ayu itu ukurannya 37, ada Belanya ukurannya 38, ada Ucup ukurannya 40 dan Udin ukurannya 40. Jangan tersinggung ya yang namanya Ucup dan Udin ya. Nah, Ucup sama Udin ternyata sama ya ukurannya ya. Nah, contohnya seperti itu ukuran sepatu. Nah, dari sini Bapak mau jelasin nih, ingat-ingat ya. Nah, yang bagian depan atau asalnya, daerah asal ini disebut dengan domain. Domain, ingat-ingat. Domain itu adalah daerah asal. Asal itu yang ibaratkan yang mau disurvei, ibaratkan kita yang mintanya ya. Nah, domainnya apa aja di sini? Ada Ayu, ada Bella, Ucup, sama Udin. Ya. Habis itu lawannya, lawan itu kayak ukuran sepatu tadi. Ukuran sepatu namanya kodomain. Kodomain itu bisa disebut dengan daerah kawan atau lawan juga boleh. Kawan atau lawan. Contohnya ukurannya ada 37, 38, 39 dan 40. Ya. Nah, ada lagi satu lagi namanya rings. Rings itu adalah hasil, daerah hasil. Daerah hasil itu apa, Pak? Daerah hasil itu adalah daerah yang terkena panah atau yang dipilih di daerah kodomain. Jadi kodomainnya yang kena tanda panah itu disebut dengan rings. Ya. Yang kena tanda panah siapa ini? 37, 38 dan 40. 39-nya bukan rings karena dia tidak ada pasangan. Kasihan dia jomblo sendiri ya. Gitu ya. Ngerti dari sini? Ngerti ya? Berarti domain yang mana tadi? Ya sebelah anggap aja kalau di sebelah kiri kalian ya dari asal ya. Asal. Kodomain? Ya, atau daerah lawan. Kalau rings? Ya, yang kena panah atau yang dapat pasangan ya dari yang kodomainnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Enggak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba ya nanti ya. Coba Bapak pengen ngetes nih. Nanti pengennya nanti kelompok nanti, ya. Oh, coba. Ini tebak-tebakan dulu, Gin. Nah, coba yang sebelah sini dulu. Yang ini, yang bagian pojok sini ya. Atas sini. Domainnya berapa ini? 1, 2, 3. Ya, betul. Kodomainnya? 2, 4, 6, 8. Betul. Kalian? 2, 4, 6. Nah, sekarang yang pojok sini aja nih, yang ada hurufnya nih. Domainnya mana? 11, 12, 13, 14. Kodomainnya? A, B, C, D. Range-nya? A, B, C. Nah, paham ya berarti ya? Paham. Nanti habis ini kita bentuk kelompok ya. Habis itu nanti tugasnya nanti sisanya ini, gitu ya. Nah, ini kalian udah berkelompok ya. Nah, sekarang kalian cepet-cepetan ya. Kalian jawab, nanti Bapak kasih tebakan ya. Yang benar Bapak kasih poin ya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah siap? Nah, yang angkat tangan nanti salah satu aja. Gak usah semuanya kelompok angkat tangan. Perwakilan aja. Ya. Nah, silakan perwakilan kelompok satu ya. Ya, siap ya? Siap. Ya, Bapak tanya sekarang. Yang pertama, sebutin domain dari yang ini. Sekarang dulu. Boleh kelompok 7 dulu. Domainnya. Domain. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Satu lagi coba. Ya. Sebutkan range dari yang ini. Udah
Rex. Betul nggak? Betul ya? Ya, tepuk tangan dulu. Udah, Mbak, itu dulu, Mbak. Nah, sekarang siapa yang berani menyimpulkan tadi? Yo, siapa salah satu aja? Yo, maju nak. Jelasin nak tadi yang Bapak jelasin tadi dari awal sampai ini tadi. Di depan nak. Biar teman-teman lihat. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini yang saya tangkap. Jadi fungsi itu dia tuh kayak berpasangan antara pasangan A dan pasangan B. Apabila di A itu disebut dengan bermain dan di pasangan B itu disebut dengan kode main. Apabila di pasangan B itu terdapat tanda panah dari pasangan A itu disebut dengan range. Terus yang fungsi komposisi itu ada bundaran di mana tuh ya lupa Pak. Kalau kan bundaran X mana? Kalau F bundaran G itu F-nya di luar, G-nya di dalam. Jadi misalnya ada huruf X di bundaran F, itu tuh X-nya diganti dengan bundaran G. Jadi bundaran X. Nah, diganti dengan punya G. Apabila ada G bundaran F, maka G-nya di luar dan nilai B diganti dengan nilai XG diganti dengan nilai F. Jadi segitu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, Bapak ini terakhir Bapak simpulkan ya. Jadi setelah kalian belajar tentang fungsi tadi ya, yang jelas itu kalau fungsi itu sebenarnya ada beberapa macam ya fungsi ya. Tapi hari ini kan kita fokusnya ke fungsi komposisi ya. Jadi yang di awal tadi fungsi kan udah tahu ya. Fungsi itu ada berpasangan ya antara himpunan A dengan himpunan B ya. Jadi di anggota A nanti ada pasangan ke B. Yang anggota A di awal disebut dengan domain dan lawannya atau kawannya di B disebut dengan domain. Sedangkan yang mendapat pasangan di anggota B disebut dengan Range. tadi yang fx sama gx-nya tadi udah tahu ya. Kalau f bundaran g berarti punyanya fungsi g dimasukkan ke dalam x di dalam f. Jadi f-nya ditulis dulu baru fungsi g-nya dimasukin. Kalau g bundaran f berarti g-nya ditulis, x-nya diganti punyanya f. Jangan sampai ke balik. Itu ya. Ya. Terusnya di berikutnya ini ya. Nanti ada 3 soal yang fungsi komposisi ya. Ada f bundaran g, ada g bundarannya itu nyari ya. Tugasnya nanti bisa per kelompok aja boleh, tadi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada 3 soal kalian kerjain ya. Misalkan nanti nomor 1 itu nyari f bundaran g aja. Kalau nomor 2 nyari kedua-duanya, f bundaran g dan g bundaran f. Dan nomor 3 juga sama, nyari f bundaran g dan g bundaran f. Jangan lupa ya. Nah, minggu depan kita kumpul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, kemarin Bapak telah melakukan observasi Pak ya. Dan saya lakukan supervisi di kelas Bapak untuk mata pelajaran matematika pada kelas 10 MPLD A tentang topik fungsi dan komposisi Pak ya. Nah, dari Bapak kemarin melakukan pembelajaran itu saya lihat sudah berjalan dengan baik. Ya, mungkin apa nih yang Bapak bisa dapat refleksikan dari pembelajaran kemarin Pak? Sebenarnya gini ya Bu ya. Ya. Yang kemarin itu kan pengen mengangkat keaktifan siswa ya Bu ya. Ya, keaktifan siswa. Iya, keaktifan siswa dan siswa itu dituntut untuk berpikir kritis ya Bu ya. Tetapi kalau menurut Ulun kemarin itu Ulun kurang sedikit ya Bu ya yang masalah berdiskusi Bu. Jadi kemarin itu diskusinya mungkin kurang begitu kelihatan ya Bu ya. Sama yang berdiferensiasinya Bu. Karena mungkin kemarin tuh Ulun kurang itu mengungkapkan pertanyaan kurang kayaknya di awal. Jadi belum bisa mengelompokkan secara diferensiasinya seperti itu. Jadi
dari refleksi Bapak ya, kurang berdiskusi di aktivitas waktu latihan ya. Kemudian kurang memperlihatkan di pembelajaran itu berdiferensiasi. Padahal bisa ya kemarin kayak Bisa. materi komposisi dan fungsi itu. Karena kemarin mungkin Bapak kelupaan ya Kelupaan, iya. itu manusiawi kayak Iya. pembelajaran. Kayak dari refleksi itu kira-kira topik percakapan yang mau menjadi catatan kita ini apa Pak? Yang pertama ya jelas tadi Bu, karena kurang aktif ya Bu ya, jadi keaktifan siswa yang pertama Bu. Terus yang kedua, siswa kurang tadi berpikir kritisnya ya Bu ya. Terus sebenarnya tambah satu lagi Bu, tadi kan untuk memusatkan tadi ya Bu ya, itu butuh speaking ya Bu ya. Nah itu perlu juga Bu, jadi pemusatan pas waktu di awal seperti itu. Nah itu mungkin Bu. Kemarin speakingnya pas di tengah-tengah Pak ya? Iya. Jadi pas kegiatan inti. Berarti Bapak menambahkan maksudnya speakingnya di awal ya? Mungkin Di pendahuluan. di pendahuluan. Baik. Nah, kalau dengan demikian, rencana tindak lanjut apa nih yang Bapak mau lakukan setelah ini? Setelah ini ya Bu ya, mungkin nanti ke depannya ya tadi Bu, jadi kan karena apa namanya belum berdiferensiasi ya Bu ya, jadi nanti perlu Bu harus ada di pertanyaan semantik di awal supaya nanti bisa mengelompokkan ya Bu ya, seperti itu. Terus diskusinya jadi dibikin lebih aktif lagi ya Bu ya, sama anak-anak supaya lebih berpikir kritis seperti itu. Baik, untuk pasca observasi kali ini sudah terjawab Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan sedikit Pak terkait coaching dari pertama saya kemudian saya perhatikan Bapak kemarin kita observasi Bapak supervisi, dan tadi di pasca observasi. Nah, apa nih Pak yang Bapak rasakan pada saat saya coaching nih? Langsung dijawab ya Bu ya. Ya, silakan. Jadi awalnya itu karena coaching ya Bu ya. Ya. Nah, jadi pertama itu pasti kurang pede Bu. Jadi Jadi merasa kurang pede, wah kurang apa nih jangan nanti kayak gitu. Terus ada sedikit khawatir Bu, khawatir maksudnya itu wah nanti jangan-jangan gitu kan. Ada apa seperti itu. Nah, tetapi setelah di coaching ternyata udah mulai pede. Jadi karena mungkin ada masukan dari dia, jadi udah semakin pede Bu. Jadi merasa udah lumayan yakin lah dengan kemampuan yang saya punya seperti itu. Dan setelah observasi semakin pede lagi, ini semakin seperti itu. Ya, syukur Bapak ya, berarti ada perubahan di sini yang sama-sama kita harapkan ke depannya, bahwa sebenarnya supervisi itu bukan menjadi kekhawatiran, tapi lebih kepada bagaimana guru tersebut mampu memperbaiki kualitas pembelajarannya dari ide sendiri, dari Bapak sendiri. Nah, dengan demikian nanti ke depannya kita tahu nih seperti apa, maksudnya cara-cara apa yang tepat yang harus kita lakukan. Jadi tidak perlu lagi takut, khawatir Pak ya. Sebenarnya sebagai coaching itu untuk membantu hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan. Nah, jadi sambil mengubah paradigma lama Pak ya, bahwa coaching itu sebenarnya bukan memberi solusi ya, pimpinan tidak memberi solusi kepada yang disupervisi, akan tetapi bagaimana melalui coaching itu yang di coach ini bisa menggali ide sendiri atau mencari jalan cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya begitu Bapak. Baik Pak, saya lihat dari kemarin Bapak mengajar sudah sangat bagus. Saya ucapkan selamat. Terus kembali ditingkatkan untuk kualitas pembelajarannya dan kedepannya menjadi lebih sukses lagi. Oke Pak, selamat siang. Siang Bu.